Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Surati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA ITSN Fikri Kabupaten Magelang. Pada pertemuan kali ini, kami akan melakukan coaching supervisi akademik pada tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Di sini saya sudah bersama Bu Ferry Hidayati, sarjana pendidikan, dan beliau adalah pengampu guru mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, assalamualaikum Bu Ferry. Ya, sehat ya Bu Ferry? Ya, oke, saya mengucapkan terima kasih karena kemarin sudah diberikan kesempatan dan juga waktu untuk mengikuti kelas pembelajaran di kelas 12 IPS 3 yang Bu Ferry ampu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya seperti kemarin. Oke, jadi pertemuan kali ini merupakan adalah tahap ketiga dari proses coaching supervisi akademik. Kemarin kita sudah melakukan pra, ya, kemudian kemarin kita juga sudah melaksanakan observasi, yaitu pada hari Kamis ya, ketika pembelajaran di kelas 12 IPS 3, dan kali ini kita akan melakukan coaching pasca observasi. Ya, pada kali ini saya akan merefleksikan ya beberapa hal terkait dengan kelas pembelajarannya Bu Ferry ya. Saya dan juga Bu Ferry akan merefleksikan. Kemudian yang akan kita bahas yang pertama yaitu mulai dengan hal-hal positif apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ferry. Kemudian yang kedua adalah kendala-kendala, kira-kira ada kendala apa dalam kelas pembelajarannya. Kemudian tindak lanjut ya, serta bagaimana perasaan Bu Ferry, kemudian apa yang akan dilakukan ke depannya. Oke. Untuk yang pertama ya, ketika kemarin Bu Ferry sudah melakukan proses pembelajaran di kelas 12 IPS 3 gitu ya, bagaimana perasaannya Bu Ferry? Ya, saya tentunya merasa senang ya karena saya sudah melakukan apa-apa yang sudah saya rencanakan dalam RPP saya tentunya. Kemudian saya sudah melakukan sesuai dengan hal itu begitu, jadi ya, dan anak-anak juga aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi secara umum saya merasa senang dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Nah, ya, luar biasa. Kemarin pun juga saya melihat anak-anak sangatlah antusias ya, dan mereka nyaman dan sangatlah bahagia gitu ya, Masya Allah. Oke, kemudian terkait dengan hal-hal positif yang Bu Ferry sudah lakukan apa saja? Kemarin hal-hal positif yang sudah dilakukan antara lain yang pertama saya menggunakan model pembelajaran PJBA ya, yang itu saya kira cukup membuat anak-anak menjadi aktif. Kemudian juga saya juga telah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu juga membuat anak-anak lebih enjoy dalam belajar. Kemudian selanjutnya juga dengan beberapa media untuk mendukung. Selanjutnya juga dengan memperhatikan perasaan mereka, ya, jadi melibatkan juga sosial emosional mereka ketika pembelajaran itu juga menjadi suatu hal yang diperhatikan ketika pembelajaran kemarin. Iya, ya, luar biasa. Kemarin saya memang melihat gitu ya, anak-anak sangat antusias, apalagi Bu Ferry di situ di awal itu sudah diawali dengan kegiatan pendahuluan yang mulai dari berdoa, kemudian kedisiplinannya anak ya, kemudian menanyakan terkait dengan kondisi perasaan hati mereka di pagi hari itu dan sebagainya ya, luar biasa. Jadi pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah oke, begitu juga dengan diferensiasinya ya. Oke, kalau begitu apakah saya boleh untuk menyampaikan ya terkait dengan hasil-hasil data observasi? Ya, oke. Sungguh luar biasa ya. Di sini saya sangatlah mengapresiasi yang dilakukan oleh Bu Ferry dalam pembelajaran. Saya melihat di bagian RPP ya, sesuai dengan juga hasil kemarin kita ngobrol-ngobrol di observasi gitu ya, dan itu sudah dilaksanakan semuanya, mulai dari kegiatan pendahuluannya, kegiatan inti, penutup ya, kemudian kelas pembelajaran yang berdiferensiasi, kelas pembelajaran sosial emosionalnya, dan di situ juga sudah menggunakan model pembelajaran ABAD21 yaitu project based learning ya. Anak-anak semakin aktif ya, kolaborasinya juga oke ya, kreatif ya, kemudian juga bernalar kritis dan sebagainya ya, sungguh luar biasa. Kemudian ya, di sini saya juga akan menanyakan ya, kira-kira ada nggak kendala yang kemudian dihadapi oleh Bu Ferry selama proses pembelajaran ini? Ya, kalau terkait kendala tentu saja masih ada ya, walaupun kita sudah berusaha untuk membuat anak-anak itu menjadi aktif, tapi masih saja ada satu dua anak yang memang belum seaktif yang lain gitu ya, masih pasif dalam tanda, tapi memang hanya beberapa, tapi itu juga
tentunya masih bisa dikatakan sebagai sebuah kendala. Iya. Tadi dikatakan ada sedikit kendala terkait dengan anak masih pasif gitu ya. Nah, kira-kira itu faktor penyebabnya apa ya, Bu Ya, Ferry? karena kemarin ketika kami mengelompokkan anak itu mungkin kami belum mempertimbangkan sampai ke gaya belajar. Jadi mungkin anak yang tidak aktif itu memang gaya belajarnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah kami tetapkan begitu ya. Jadi mungkin ke depannya nanti bisa menjadi sebuah evaluasi untuk bisa lebih mengenal lagi gaya belajar anak-anak, sehingga ketika kita membagi kelompok itu mereka juga enjoy gitu dalam menjalani. Ya. Oke. Nanti bisa. Ya. Nanti dibahas Ya. Oke, sungguh luar biasa Bu Ferry juga sudah ya. Oke, sungguh luar biasa Bu Ferry sudah menemukan suatu solusi sendiri ya terkait dengan kendala tadi ya. Kedepannya akan melakukan suatu pengelompokan yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar mereka gitu ya. Nah, itu mau melalui tunjuk tangan saja ya, anak disuruh kita membacakan ya, tipe-tipe karakteristiknya seperti ini, siapa yang kemudian gaya belajarnya begini, atau melalui secara tulis ya Bu Ferry? Mungkin kita bisa melakukan keduanya begitu ya, dikombinasikan sehingga nanti bisa hasilnya pun juga lebih maksimal. Ya, oke, luar biasa. Terkait dengan kemarin hasil observasi pembelajaran berdiferensiasi juga sudah luar biasa ya, terkait dengan hasil-hasil karya anak meskipun sama-sama pakai Canva, tapi kontennya itu mereka ya, berdasarkan hasil observasi kemarin, sungguh luar biasa Bu Ferry sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana di situ meskipun sama ya terkait dengan sama-sama memakai Canva, tapi terkait dengan kontennya itu mereka berbeda-beda ya. Itu sungguh luar biasa, dan anak-anak pun antusias dan menambah kekreativitasan dan daya benaran kritis mereka ya. Oke, kemudian terkait dengan pengembangan atau tidak lanjut ke depannya, itu strategi-strategi yang akan dilakukan apa lagi? Untuk ke depan, karena mungkin tadi ya masih ada beberapa kendala dan tentunya akan kami perbaiki. Kemudian untuk ke depan mungkin kami akan mencoba untuk menerapkan model-model pembelajaran yang lainnya begitu, karena bisa jadi mungkin ini bagus untuk satu kelas tapi belum tentu bisa berlaku juga untuk kelas yang lain, karena kita tahu bahwa karakteristik peserta didik itu memang berbeda-beda. Ya, oke. Kemudian terkait dengan hal-hal lainnya, misalnya seperti video ya, atau terkait dengan kontennya, akan ada suatu penambahan tidak? Mungkin nanti bisa juga menyesuaikan dengan ini apa ya, konten ya. Jadi nanti saya akan mempersiapkan dari berbagai macam sumber, misalnya gitu. Ada yang artikel, ada yang video, ada yang gaya belajar ya. Untuk kaitannya dengan media pembelajaran. Bentar, saya kan tanya dulu. Ya. Oh iya. Oke. Oke Bu Ferry, terkait dengan kedepannya ya, langkah Bu Ferry untuk menambah berdiferensiasi dalam hal konten, dalam hal produk, kira-kira apa saja? Ya, untuk menambah media dalam memfasilitasi anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda, nanti berarti mungkin secara audio nanti kita bisa, kalau bahasa Inggris kan ada listening ya, nanti mungkin kita bisa nambahi dari materi-materi mendengarkan. Kemudian juga untuk yang audio visual mungkin kita bisa memberikan video-video yang lebih menarik. Bagi gaya belajar yang kinestetik mungkin kita nanti bisa bermain peran dan lain sebagainya. Wah, sungguh luar biasa ya ide-ide Bu Ferry ini. Saya yakin anak-anak nanti akan semakin lebih semangat, antusias ya, dan mereka itu akan semakin muncul ya potensi-potensi mereka ya, apalagi tadi yang misalnya anak yang pintar bicara ya, bermain peran dan sosial drama dan sebagainya, itu juga difasilitasi ya, dan mereka pasti akan semakin senang dan semangat untuk belajar bahasa Inggris. Oke, terima kasih ya Bu Ferry terkait dengan selama ini ya yang sudah berkenan ya untuk ngobrol-ngobrol ya, dan di sini saya mengucapkan mohon maaf ketika ada kekurangannya dan ada salah hilafnya ya. Oke, insya Allah ketemu lagi ya, sama-sama. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.